Ya, selamat pagi semua. Nama saya Aryansya Putra Tarigan dari kelas 7 SIC 1 NIREM 2018 020556. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah Security Komputer yang diberikan oleh Bapak Khairi Ibnu Tama Eskom-Mkom. Nah, di sini kami mengangkat judul AES atau Advanced Encryption Standard atau algoritma Randall. Nah, jadi di sini kami ada 3 orang di dalam satu kelompok. Yang pertama saya sendiri, Aryansya Putra, lalu yang kedua adalah Edison Duha, dan yang ketiga adalah Doharlin Simanulang. Di sini kami akan membahas 3 hal pokok untuk materi AES. Yang pertama adalah sejarah singkat dari AES, yang kedua adalah bagaimana algoritmanya bekerja, dan yang ketiga adalah contoh kasus untuk perhitungan AES. Nanti untuk sejarah singkat AES akan disampaikan oleh teman saya Edison, dan untuk algoritmanya akan disampaikan oleh Doharlin Simanulang, dan nanti yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana untuk proses enkripsi dan dekripsi pada kriptografi AES. Oke, langsung saja dimulai dari Edison. Baik, nama saya Edison Duha, kelas 7 SIC 1 NIREM 2018-020542. Di sini saya akan memaparkan sejarah singkat dari AES atau apa? Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan standar enkripsi dengan kunci simetris yang diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat. Standar ini terdiri dari 3 penyandian blok, yaitu AES-128, AES-192, dan AES-256. Tiap-tiap penyandian memiliki ukuran blok 128 bit dengan ukuran kunci masing-masing 128, 192, dan 256 bit. AES telah dianalisis secara luas dan sekarang digunakan di seluruh dunia. Advanced Encryption Standard atau AES juga merupakan cipher blok kunci simetris. AES diterbitkan pada tahun 2001 oleh National Institute of Standards and Technology. AES diperkenalkan untuk menggantikan DES karena DES menggunakan kunci sandi yang sangat kecil dan algoritmanya lebih lambat. Randall dikembangkan oleh 2 kriptografer Belgia, yaitu Johan Diamond dan Vincent Rijsman, dan diajukan oleh mereka untuk diproses seleksi AES. Baik, perkenalkan, nama saya Doharlin Simanulang dari kelas 7 SIC 1 dengan NIREM 2018-020557. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai algoritma AES atau Advanced Encryption Standard. Baik, saya akan menjelaskan algoritma AES. Di dalam algoritma AES ini, yang pertama kita harus memasuki ke tahap proses Etron key. Di tahap proses Etron key ini, kita akan melakukan perkalian plain text yang di XOR dengan cipher key yang menghasilkan initial round atau blok baru. Nah, setelah sudah dapat blok baru, selanjutnya kita akan melakukan proses enkripsi. Dalam proses enkripsi ini, kita akan menggunakan 4 tahap transformasi. Apa saja itu? Yang pertama adalah subbyte, yaitu substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi atau tabel Xbox. Yang kedua, shift rows, yaitu untuk pergeseran baris-baris array state secara waving. Yang ketiga adalah mix columns, yaitu untuk mengacak data di masing-masing kolom array state. Dan yang keempat adalah add round key, yaitu untuk melakukan XOR antara state sekarang dengan round key. Nah, di sini kita akan melakukan 9 kali putaran, dan di putaran yang ke-10 kita hanya melakukan 3 transformasi, yaitu subbyte, shift rows, dan add round key, dan akan menghasilkan ciphertext. Oke, nama saya Aryansya Putra Ramadhani Tarigan, NIREM 2018-020556. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana proses pengerjaan atau perhitungan untuk metode AES. Oke, di sini sebelum melakukan proses enkripsi,
kita perlu menyediakan 3 tabel terlebih dahulu. Paling tidak 3 tabel yang harus kita sediakan. Yang pertama adalah tabel ASCII atau American Standard Code atau kode standar Amerika untuk pertukaran data. Yang kedua adalah tabel SBox. Dan yang ketiga adalah tabel RConf. Nah, ketiga tabel ini nanti akan membantu kita untuk proses perhitungan. Nah, di sini kita juga menggunakan bilangan desimal, heksadesimal, biner, dan juga karakter. Nah, untuk bilangan heksadesimal, satu heksadesimal itu terdiri dari 4 bit. Ini 4 bit. Jadi 2 bilangan heksadesimal terdiri dari 8 bit. Terdiri dari 8 bit atau 1 byte. Ya, terdiri dari 8 bit atau 1 byte. Ya, sebelum masuk ke tahap enkripsi, di sini kita perlu menyediakan plain text atau teks asli dan juga kuncinya. Nah, di sini untuk plain textnya kami gunakan gabungan dari nama kami bertiga, yaitu Aryansyah Putra Tarigan, saya sendiri, lalu Doharlin Simanulang, dan juga Edison. Di sini saya mengambil 5 digit untuk Aryan, 5 digit untuk Dohar, dan 6 digit untuk Edison, sehingga totalnya adalah 16. Nah, jadi plain textnya adalah Aryan, Dohar, Edison, dan kuncinya atau chipper key-nya adalah kriptografi AES-ku. Nah, jadi kenapa harus 16? Karena AES itu bekerja pada 128 bit atau sama dengan 16 karakter. Nah, di sini ada blok plain text 4x4. Jadi 4x4 adalah 16. Nah, di sini kita juga menggunakan bilangan heksadesimal. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa bilangan heksadesimal itu, satu heksa itu terdiri dari 4 bit, dan 2 heksa desimal itu terdiri dari 8 bit. Jadi di sini 16 dikali 8, karena ini 16 per kali 4 sama dengan 16. Nah, dikali 8 bit untuk heksadesimal, maka hasilnya 128 bit. Nah, lalu bagaimana cara kita mengubah plain text ini ke dalam bilangan heksadesimal? Di sini kita perlu tabel ASCII atau American Standard Code. Nah, di sini nilai dari A itu adalah 41. A kapital itu adalah nilai 41. Maka kita masukkan 41 ke dalam blok plain text ini. Lalu kemudian R itu, R kapital itu nilainya 52, karena ini bilangan heksadesimal, bukan 52 tapi 52 kita masukkan ke dalam blok plain text ini. Lalu selanjutnya I itu ini 49. Nah, nilai 49. Lalu A tadi 41 ya. Ini 41. Lalu N itu nilainya adalah 4E. Lalu D itu nilainya adalah 4. Nah, begitu seterusnya sampai blok plain text ini penuh hingga berakhir di N yang ini. Jadi 4E tadi N ya. Nah, N ini adalah 4E. Begitu juga dengan chipper key-nya.
chipper key-nya juga kita ubah ke bilangan heksadesimal. Nah, di sini K itu nilai heksadesimalnya adalah 4B. Kita masukkan 4B di sini, lalu R itu nilainya adalah 52 kita masukkan ke sini. Nah, begitu terus sampai semuanya selesai untuk blok chipper key. Kemudian tahapan initial round. Di tahapan ini kita akan melakukan XOR antara plaintext dan juga chipper key, di mana nanti hasil XOR antara plaintext dan chipper key akan kita gunakan untuk melakukan proses enkripsi di round pertama. Nah, untuk mempermudah kita melakukan XOR, maka pertama kita harus mengubah bilangan heksadesimal ini menjadi bilangan biner. Ini dia 41, hasilnya 01 00 0001. Begitu pula dengan 4B ini untuk dari chipper key kita ubah ke bilangan biner dan kita lakukan proses XOR. 1 dengan 1 0, 0 dengan 1 1, 0 dengan 0 0, 0 dengan 1 1, 0 dengan 0 0, 0 dengan 0 0, 1 dengan 1 0, 0 dengan 0 0. Nah, jadi kita mendapat hasilnya itu 0A. 0A. Nah, kita masukkan ke blok ini 0A. Lalu selanjutnya kita XOR-kan 52 dengan 52. Karena hasilnya sama, karena nilainya sama, maka hasilnya akan 0. Itu juga dengan 49 dengan 49 akan memperoleh 0. Lalu selanjutnya 41 dengan 50 akan menghasilkan 11. Nah, jadi blok yang ini akan kita gunakan untuk proses enkripsi di tahap yang pertama, tahap 1. Nah, untuk chipper key ini kita akan gunakan chipper key ini nanti untuk proses pembangkitan kunci atau generate key. Nah, proses selanjutnya adalah proses pembangkitan kunci atau generate key. Nah, di proses pembangkitan kunci ini kita akan bangkitkan 10 buah kunci. Nah, kenapa 10 buah kunci? Karena pada proses enkripsi nanti ada 10 round. Dan di tiap roundnya itu ada proses add round key. Nah, add round key itu nanti akan dilakukan sebanyak 10 round. Nah, jadi dia membutuhkan 10 buah kunci. Jadi selanjutnya kita akan lakukan pembangkitan kunci atau generate key. Jadi untuk proses pembangkitan kunci yang perlu kita tahu, ini disebut dengan kolom 1. Sementara ini disebut dengan kolom 2 sampai 4. Ini untuk mempermudah kita ya. Nantinya di kolom 1 tahapannya akan lebih panjang dari kolom 2 sampai 4. Nah, pertama kita akan membangkitkan kunci yang di round pertama di kolom 1. Caranya ini adalah chipper key tadi yang sudah kita dapatkan, yaitu kriptografi AES-Q. Nah, kita mulai dari sini. Ini disebut WI atau word E. Nah, di sini di WI kita akan mengambil WI-1, yaitu geser satu kolom ke kiri. Ini dia WI-1. Nah, ini dia WI-1. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah road word. Road word itu adalah proses kita memutar wordnya. Jadi kita putar, yang 45 itu akan turun ke bawah, lalu 4B itu naik ke atas, 53 itu naik ke atas, dan 55 juga naik ke atas.
jadi hasilnya seperti ini. Jadi 45 itu turun ke bawah, lalu 53 itu naik ke atas, 4B juga naik ke atas, dan 55 itu naik ke atas. Oke. Selanjutnya, setelah kita dapatkan nilainya ini, kita akan melakukan proses subbytes. Subbytes itu seperti apa? Nah, subbytes itu adalah kita harus menukar bilangan heksadesimal ini ke tabel S-box. Kita harus tukar nilai yang ini ke tabel X-box. Bagaimana cara menukarnya? Jadi ini ada 5, 3. 5 itu untuk baris, 3 itu untuk kolom. Nah, jadi kita lihat di sini. Kita lihat di sini, ini ada 5. Kita tarik garis. Nah, ini 3. Nah, hasil persilangannya ini adalah ED. ED itu kita masukkan ke blok ini. ED. Nah, selanjutnya adalah 4B. Kita tarik lagi garis lurus 4 dan B. 4 dan B ini. Kita dapatkan B3. Kita masukkan ke blok ini. Lalu 5 dan 5. Ini 5 dan ini 5. Kita tarik garis lurus, hasil persilangannya akan kita masukkan ke blok itu. Dan kita dapat FC. Kita masukkan ke sini FC, dan yang terakhir 4, 5. Ini 4, kita tarik garis lurus, dan di sini 5. Ya. Kita dapat 6E. Kita masukkan di sini 6E. Lalu tahapan selanjutnya, kita akan XOR-kan nilai ini yang sudah kita dapat tadi, yang sudah kita tukar dengan tabel S-box. Kita XOR-kan dengan WI-4 dan juga tabel RCON di kolom yang pertama. Jadi di kolom pertama ini kita akan XOR-kan dengan itu. Jadi WI-4 itu dari mana? Dari sini. Tadi kan kita di sini WI-1 ya. WI-1 di sini WI, maka di sini WI-1 dan kita geser 4 kolom ke kiri, jadi WI -1, -2, -3 dan -4. Jadi ini adalah WI-4. Jadi kita masukkan angkanya ke sini. 4B, 52, 49 dan 50. 4B, 52, 49, 50. Nah, jadi kita lakukan XOR antara nilai yang sudah diubah ke tabel Xbox dengan tabel Xbox, lalu WI-4 dan tabel RCON. Jadi untuk mempermudah kita masukkan ke biner. Kita ubah ke dalam bentuk bilangan biner. Ini untuk hasil substitusi dari tabel Xbox. Nah, yang ini adalah WI-4 dan yang ini adalah nilai dari kolom pertama di tabel RCON. Nah, jadi 000 di sini 1 dan 0 ya. Semuanya 0. Kecuali yang ini. Oke. Selanjutnya setelah kita XOR, kita dapat hasilnya ini. 10 10 01 11, yaitu
A7, lalu selanjutnya E1, B5, dan 3E. Ya, hasilnya. Lalu kita masukkan ke WI ini tadi. Oke. Selanjutnya kita hanya perlu mencari nilai yang dari kolom 2 sampai kolom 4. Prosesnya akan lebih pendek atau lebih singkat dari proses untuk mencari nilai kolom 1. Prosesnya lebih singkat. Kita hanya perlu mengekskorkan antara WI-1 dengan WI-4. Nah, jadi jika kita mulai di sini, maka ini adalah WI-1. Maka ini adalah ini adalah WI. Ini WI dan ini adalah WI-1. Ini WI-2, WI-3 dan ini adalah WI-4. Jadi karena kita mulai dari sini, ini adalah WI. Ya, ini adalah WI. WI-1, WI-2, WI-3, WI-4. Ini adalah WI-4. Jadi WI-1 kita masukkan nilai ke sini. WI-4 di sini kita lakukan XOR. Maka kita dapat hasilnya adalah F3AE, F2 dan 6C. Setelah itu kita masukkan ke sini, ke kolom 2. Nah, jadi untuk kolom 3 dan kolom 4 prosesnya sama saja dengan kolom 2. Nah, selanjutnya kita mulai dari sini lagi. Nah, di sini prosesnya akan sama seperti kita mencari di kolom pertama yang ini tadi. Prosesnya harus melakukan rootword, subbytes, lalu dieksporkan dengan WI-4 dan tabel Ercon. Nah, jadi kita lakukan prosesnya setiap dari kolom 1, maka prosesnya akan sepanjang ini tadi. Nah, di kolom 2 sampai 4, maka prosesnya akan lebih pendek ini. Ya, seperti itu sampai kita lakukan sampai kita mendapatkan key di round 10. Ya, satu lagi di tabel Ercon, di sini ada round. Ini ada round. Nah, jadi ini ada round 1. Round 1 itu digunakan untuk perhitungan di round 1. Begitu juga dengan round 2 di tabel Ercon digunakan untuk perhitungan di round kedua. Begitu juga dengan 3 untuk round ketiga, 4 untuk round yang keempat di tabel Ercon. Begitu seterusnya sampai di round yang ke-10. Maka digunakan kolom di round 10 pada tabel Ercon. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam proses enkripsi. Nah, pada tahapan enkripsi di round pertama itu ada 4x4 tahapan. Yang pertama adalah subbytes, yang kedua adalah shift row, yang ketiga mix column, dan yang keempat adalah add round key. Nah, di subbytes nilai yang ini yang kita dapat dari hasil XOR antara plain text dan zipper key. Nah, jadi ini nilai yang kita dapat, blok yang kita dapat dari proses XOR antara plain text dan juga zipper key tadi. Nah, jadi untuk selanjutnya akan dilakukan proses subbytes untuk blok ini. Nah, jadi proses subbytes itu sama seperti yang tadi pada saat generate key. Yang 0A itu yang 0 untuk baris dan yang A itu untuk kolom. Nah, jadi di sini 0 kita tarik garis lurus.
hasil persilangannya adalah 67. Akan kita masukkan ke blok baru. Jadi hasil persilangannya adalah 67. Sini 67. Nah, selanjutnya 0 dengan 0. Kita tarik garis. Hasil persilangannya adalah 63. 63 kita masukkan ke blok baru. 0 dengan 0 sama 63. Kita masukkan ke blok baru dan 1 dengan 1. Kita tarik garis 1 dan 1. Hasilnya adalah 82. Maka kita masukkan ke blok baru ini 82. Nah, selanjutnya 1A. Kita tarik garis 1 dan ini A, ada kita dapat hasil persilangan adalah A2. Di sini A2. Nah, begitu seterusnya sampai blok ini selesai ya, sampai di 1B. Selanjutnya adalah tahapan shift row. Di sini kita sudah mendapatkan blok dari hasil substitusi bytes pada tabel SBox yang ini. Jadi di sini kita akan masuk ke tahapan shift row. Di tahapan shift row kita harus menggeser baris pada blok ini dengan aturan tertentu. Nah, di sini ada aturannya. Yang baris pertama itu akan digeser sebanyak 0 kali. Baris kedua digeser sebanyak 1 kali ke kiri. Baris ketiga digeser sebanyak 2 kali ke kiri, dan baris keempat itu digeser sebanyak 3 kali ke kiri. Nah, di sini saya juga sudah mengganti warnanya. Yang di depan ini warna kuning untuk memudahkan kita nanti agar kita bisa lebih mudah mengatur. Nah, di sini hasilnya akan seperti ini. Yang baris pertama itu tidak digeser, jadi 0 kali pergeseran. Baris kedua itu digeser sebanyak 1 kali ke kiri. Jadi 63 ini sudah paling kiri, dia akan bergeser ke belakang. Jadi dia akan berputar ke belakang. Jadi di sini adalah 63 yang warna kuning. Nah, ini dia. Nah, jadi 63 yang ini akan maju ke depan, FA akan maju ke depan, 2B akan maju ke depan. Nah, jadi ini hasilnya. 63 maju ke depan, FA maju ke depan, 2B maju ke depan. Nah, selanjutnya untuk baris yang ketiga itu akan digeser sebanyak 2 kali. Jadi 63 ini akan digeser sebanyak 2 kali. Jadi sudah paling kiri, jadi dia akan memutar 1, 2. Nah, posisi yang 63 ini akan berada di sini. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya 30 juga akan digeser sebanyak 2 kali. Jadi 30, 1, 2. Jadi 30 akan berada di sini. Ini ya. Begitu juga dengan FE akan digeser sebanyak 2 kali ke kiri. 1, 2. Posisi FE akan di depan. Ini FE. Dan F2 juga akan digeser sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi posisi F2 itu ada di sini. Ini ya. Nah, pada baris yang keempat itu akan digeser sebanyak 3 kali. Jadi 82 ini akan digeser sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi posisi 82 akan berada di sini. Ini dia. Nah, selanjutnya yang A2 juga akan digeser sebanyak 3 kali ke kiri. 1 diputar, 2 dan 3 di sini. Ya, di sini adalah posisi dari A2 yang baru. Ini dia. Dan AF juga akan
digeser sebanyak 3 kali ke kiri. Jadi AF 1, 2, 3. Jadi posisi AF yang baru akan berada di sini. Nah, ini. Nah, jadi untuk proses shift row kita bisa lihat warna yang sudah saya ganti tadi. Ini posisi warna yang hijau yang berdiagonal ini, itu posisinya semua akan berada di depan. Ya, 67, 2B, FE dan AF. Jadi untuk proses shift row, jadi kita menggeser baris dengan aturan tertentu. Yang untuk baris pertama itu digeser sebanyak 0 kali, yang baris kedua digeser sebanyak 1 kali, baris ketiga sebanyak 2 kali, dan baris keempat sebanyak 3 kali ke kiri. Hingga kita mendapatkan posisi blok yang baru. Nih. Oke. Di tahapan yang ketiga kita masuk ke dalam tahapan mix column. Di dalam tahapan mix column itu adalah tahapan yang agak sedikit sulit ya, agak sedikit rumit. Jadi kita akan pelan-pelan mengerjakannya. Jadi di sini ada matriks yang sebenarnya ini matriks yang sudah ditetapkan ya, sudah ketentuan gitu. Nah, ini matriks akan kita kalikan ke blok yang sudah kita dapat dari hasil shift row tadi, yang ini. Ini akan kita kalikan ke matriks yang ini. Jadi untuk mempermudah, kita akan ambil kolom yang pertama terlebih dahulu. Kolom yang pertama ini. Nah, ini akan kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi kita lakukan perkalian matriks seperti biasa, yaitu baris dikali dengan kolom. Nah, di sini kita kalikan baris dengan kolom 02. 02 kita kalikan dengan 67. 03 dengan 2B, 01 dengan FE dan 01 dengan AF. 02 dengan 67, 03 dengan 2B, 01 dengan FE dan 01 dengan AF. Nah, jadi untuk perkalian 1 tidak perlu ditulis, tidak perlu dikerjakan karena hasilnya akan tetap sama. Jadi ini akan kita turunkan saja FE dengan AF. Karena perkalian 1 itu hasilnya akan tetap sama. Nah, selanjutnya kita akan lakukan perkalian di sini. 2 dikali dengan 67 kita dapat CE. Lalu 3 dikalikan dengan 2B kita dapat 7D. Nah, di sini kalau masih merasa sulit di dalam perkalian untuk heksadesimal, bisa menggunakan kalkulator untuk mengalihkan perkalian heksadesimal. Nah, jadi di sini biasa yang sering kesulitan itu di perkalian 3. Nah, jadi bagaimana untuk perkalian 3? Untuk perkalian 3 kita bisa sederhanakan terlebih dahulu, yaitu 2 dikali dengan 2B di XOR dengan 1 kali 2B. Nah, jadi 3 itu kita sederhanakan menjadi 2 dan 1 dikali 2B. Nah, jadi di sini kita nggak perlu menggunakan mengalihkan 1 lagi karena hasilnya akan tetap 2B. Jadi kita bisa langsung saja dikali 2B. Nah, jadi untuk lebih mudahnya kita akan ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk bilangan biner. Jadi
Jadi ini tadi 2B 2 dikali 2B itu hasilnya adalah 56 di XOR dengan 2B. Jadi 56 itu kita ubah ke bilangan biner 0 1 0 1 0 1 1 0 dengan kita XOR-kan dengan 2B 0 0 1 0 Jadi kita XOR kan 0 dengan 1 1 1 dengan 1 0 1 dengan 0 1 0 dengan 1 1 1 dengan 0 1 0 dengan 1 1 1 dengan 0 1 0 dengan 0 0. Nah, jadi kita dapat hasilnya 0 1 1 1 itu adalah 7 1 1 0 1 itu adalah D. Jadi kita dapat hasilnya adalah 7D. Ini ya, 7D. Jadi bagi kita yang masih kesulitan di perkalian 3, itu bisa kita sederhanakan menjadi 21 gitu. 2 kali 2B di XOR dengan 1 kali 2B. Jadi karena di sini tadi perkalian 1 hasilnya akan sama, maka di sini langsung kita turunkan menjadi 2B. Nah, jadi di sini hasil 2 dikali dengan 2B itu adalah 56. Jadi kita ubah ke bilangan biner terlebih dahulu, lalu kita XOR, maka dapat hasilnya 7D. Oke, jadi CE di XOR dengan 7D, di XOR dengan FE, di XOR dengan AF. Maka hasilnya adalah E2. Nah, E2 akan kita masukkan ke blok yang baru. Selanjutnya untuk pengerjaan di baris kedua kolom pertama itu sama saja. Kita hanya perlu mengalihkan baris dikali dengan kolom untuk mendapatkan hasil 87 yang baris dengan kolom yang ini untuk mendapatkan 41 dan juga di baris dikali dengan kolom untuk mendapatkan 39. Prosesnya sama saja seperti yang ini tadi. Nah, jadi kita hanya perlu mengalihkan baris dikali dengan kolom untuk mendapatkan 3A, baris dikali kolom untuk mendapatkan C2, baris dikali dengan kolom untuk mendapatkan 3A, baris dengan kolom untuk mendapatkan EA. Begitu seterusnya sampai selesai. Ya, selanjutnya ini adalah tahapan yang terakhir, yaitu add round key. Jadi add round key kita akan melakukan XOR antara blok yang sudah kita dapat pada perhitungan mix kolom dengan round key yang sudah kita bangkitkan pada round key yang pertama, itu round key 1. Jadi 47
E1 B5 E3 47 E1 B5 E3. Jadi kita lakukan XOR antara dua blok ini. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi pada blok yang ini, pada blok yang baru ini akan kita gunakan pada tahapan enkripsi pada round yang kedua. Nah, kita akan gunakan blok ini untuk proses enkripsi pada round yang kedua. Nah, ini tadi blok yang kita dapatkan dari hasil perhitungan round key. Nah, jadi prosesnya sama saja seperti di awal tadi, ada 4 tahapan pada round yang kedua sampai yang ke round 9. Pertama itu tahapan subbytes, shift row, mix column, dan add round key. Jadi hasil dari round yang kedua yaitu C786 0D dan AB itu digunakan untuk proses enkripsi di round yang ketiga. Nah, ini di sini C786 0D dan AB. Nah, begitu seterusnya hasil dari round ketiga akan digunakan ke round yang keempat. Hasil dari round 4 akan digunakan di round yang kelima. Begitu terus sampai di round yang ke-6. Hasilnya akan digunakan di round yang ke-7. Nah, hasil round ke-7 digunakan di round 8, dan hasil round 8 akan digunakan pada awal round 9. Nah, ini adalah final round atau round yang terakhir, di mana di sini tidak menyertakan perhitungan mix column. Jadi perhitungan mix column itu dilewatkan. Nah, jadi kita bisa lihat pada algoritma yang di sini tadi awal. Nah, jadi setelah initial round kita masuk ke proses enkripsi. Nah, jadi pada 9 round pertama itu ada 4 tahapan di situ, yaitu pertama subbytes, shift row, mix column, dan add round key. Nah, ini untuk 9 round pertama. Nah, pada final round atau round yang ke-10, round terakhir itu ada cuma 3 tahapan. Jadi subbytes, setelah itu shift row, lalu langsung ke mix column tanpa melakukan tadi subbytes, shift row, langsung ke add round key tanpa melakukan perhitungan mix column. Nah, jadi dia langsung lompat ke add round key tanpa melakukan perhitungan mix column. Nah, jadi ini tadi final round terakhir yang ke-10. Jadi kita sudah dapat hasilnya ini. Jadi 4B, 46, 47, 19, D0, 80, 73, E8, 1A, B8, F4, FB, 48, 3B, 42, dan 3D. Nah, jadi ini adalah hasil ciphertext dari perhitungan enkripsi. Nah, jadi di sini kita juga ubah ke desimal. Kita butuh mengubahnya ke desimal untuk bisa kita jadikan ciphertext. Nah, di sini bisa kita perhatikan. Untuk di desimal itu pada tabel ASCII ini karakternya itu akan sama dengan ciphertext yang di bawah. Jadi di hexadesimal itu ada 4B. Jika kita jadikan desimal, maka akan menjadi 75. Dan di sini 75 itu adalah ini. 75 adalah K kapital. Ini
Lalu selanjutnya adalah 46. 46 itu desimalnya adalah 70. Nah, 70 itu ini F, benar ya, F. Dan kemudian A7 desimalnya 167. Nah, 167 itu ini karakter ini sama ya. Nah, selanjutnya 19, heksadesimalnya 19, desimalnya 25. Ini panah bawah. Nah, jadi sama ya, panah bawah. Nah, jadi hasil dari plain text Arian Dohar Edison dengan cipher key kriptografi AES-ku, maka ciphertextnya ini. Jadi hasil ciphertextnya sangat jauh sekali berbeda dengan plain textnya. Jadi kesimpulannya, ciphertext ini yang sudah kita dapatkan bentuknya itu sangat berbeda jauh dengan plain text di awal. Nah, jadi satu lagi untuk membuat kode ASCII di komputer, kita hanya perlu menekan tombol ALT dengan numlock dan kita ketikkan angkanya. Jadi di sini yang pertama adalah desimalnya adalah 75. Di sini 75, maka kita ketikkan di sini tahan ALT dan 75. Maka yang muncul akan AK, lalu ALT dan 70, F, ALT 167. Itu simbol itu, dan ALT 25. Maka panah bawah. Jadi ini hasilnya. Kalau kita mau mengetikkan kode ASCII di keyboard komputer atau PC kita, jadi kita hanya perlu menekan tombol ALT dan tombol numlock, menekan dan menahan tombol ALT dan numlock sesuai dengan angka desimalnya. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke proses dekripsi. Di sini untuk proses dekripsi kita hanya perlu membalik prosesnya. Nah, jadi di sini ada ciphertext yang sudah kita dapatkan tadi. Itu kita akan melakukan inverse. Jadi di sini pada round ke-0, pada proses dekripsi kita akan melakukan inverse add round key yang pertama. Jadi ini ciphertext akan kita XOR-kan dengan round key yang ke-10 yang ini. Maka kita dapat blok ini. Blok ini akan digunakan untuk round yang pertama di dalam proses dekripsi. Nah, jadi nanti prosesnya akan kita balik. Jadi nanti untuk round 1 itu akan kita gunakan round key 9. Setelah itu untuk proses round yang kedua itu akan menggunakan round key yang 8 untuk proses add round key-nya. Jadi proses itu dibalik. Nah, di sini juga prosesnya itu cukup berbeda dari proses enkripsi. Jadi jika di enkripsi yang pertama itu adalah subbytes, maka di proses dekripsi itu akan dilakukan inversive row. Jadi inversive row, lalu inverse subbyte, inverse add round key, dan inverse mix column. Jadi jika di tahapan enkripsi mix column itu ada di urutan ketiga, maka di sini mix column ditukar. Jadi dia di urutan keempat dan inverse add round key di urutan yang ketiga. Nah, jadi
di inverse add round key ini adalah untuk round pertama, ini adalah add round key yang ke-9 yang ini. Karena yang di round ke-0 kita menggunakan round key 10 yang ini, maka yang tahap round pertama pada proses dekripsi di inverse add round key kita akan menggunakan round key 9. Maka di round kedua kita akan menggunakan round key 8. Seperti itu terus round key 7, round key 6 kita balik prosesnya. Nah, ini hasilnya sama saja. Ini hasil dari round 3 akan digunakan di awal round 4. Seperti itu terus. Nah, ini tetap saja di round yang ke-10 proses dekripsi tanpa menyertakan proses perhitungan mix column. Jadi prosesnya inverse shift row, inverse subbyte, inverse add round key, dan untuk final round tanpa menyertakan inverse mix column. Jadi proses inverse mix column itu akan dilewatkan. Nah, ini hasil akhir dari proses dekripsi. Jadi ini nilai akhir, yaitu kita dapat plain text-nya setelah proses dekripsi. Di sini ada 41, 52, 49 dan 41. Nah, jadi hasilnya ini 41, 52, 49 dan 41. Nah, pada heksadesimal 41 itu kembali lagi itu ke A. Lalu 52 itu R, 49 itu I, 41 itu A, 4E itu N, 44 itu D, 4F itu O, 48 itu H, 41 itu H, 52 itu R, 45 itu E. Nah, jadi begitu seterusnya. Jadi pada proses dekripsi kita akan mengembalikan hasil ciphertext tadi menjadi plain text. Jadi kita mendapatkan pesan awal yaitu Aryan Dohar Edison. Seperti itu kira-kira. Jadi ini adalah ciphertextnya, ini adalah plain text. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi, dan kami mengucapkan terima kasih.